Iya. Sedikit izin Ibu, artinya pelaksanaan kurikulum merdeka itu di sekolah Ibu ini udah sampai sejauh mana Bu yang sudah Ibu lakukan? Wah, alhamdulillah Pak, udah kita lakukan lah selama 2 tahun ini, mau tahun ketiga Pak. Iya. Jadi kita mulai dari dari mulai pemahaman tentang mengapa kurikulum merdeka itu harus kita laksanakan, Iya. sampai dengan sekarang itu kita berikan cerahan bagaimana mengambil CP, TP, ATP, Iya. kemudian bagaimana pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasilanya, di mana pemanfaat 6 elemen P5 itu di dalam intrakurikuler di dalam setiap mata pelajaran. Iya. Nah itu ada. Jadi intinya Pak, untuk P5 ini tidak produknya yang akan dinilai, tapi Iya. prosesnya Pak. Prosesnya berjalan ya kan Bu? Ya prosesnya, bagaimana anak itu melakukannya, itulah yang dinilai. Sampai di mana tumbuh kembang anak itu. Anak itu. Seperti itu Pak. Artinya program-program untuk mengarah itu pelaksanaan kurikulum merdeka udah dilaksanakan ya Bu ya. Misalnya sudah disosialisasikan di kelas-kelas juga dengan guru-gurunya ya kan Bu? Iya Pak, sekarang kita kan ada komunitas belajar di satuan pendidikan. Iya. Nah di situ kita harus mengevaluasi kinerja masing-masing kelas, masing-masing guru. Bagaimana pelaksanaannya, apa hambatannya, bagaimana solusi untuk membenahinya. Jadi kita dengan mengevaluasi ini kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini benar-benar terlaksana atau tidak di sekolah kita. Seperti itu Pak. Iya. Misalnya Bu untuk guru-gurunya ada ditentukan hari dari Senin, hari Sabtu, hari apa gitu disiapkan untuk artinya menyampaikan kurikulum merdeka itu seperti apa gitu. Kita punya satu program yang kalau 2 minggu sekali itu kita Pak melakukan program yang namanya komunitas belajar di sekolah ya Pak. Nah, kemudian ada juga kita nanti setiap kali ada kegiatan lokakarya dan PNO ini akan kita bawa kepada guru-guru yang tidak mengikuti lokakarya. Jadi berimbas dan kita harus menunjukkan seberapa jauh guru-guru itu telah melakukannya atau diimplementasikannya setiap dapat dari lokakarya dan PNO itu di kelasnya masing-masing. Sebelum itu harus disosialisasi kepada guru yang tidak mengikuti lokakarya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, kita akan apa yang kita didapat di lokakarya atau di PMO ini akan kita implementasikan di komunitas belajar lain yang induknya itu di KKG ataupun K3S. Iya, artinya mereka guru-guru punya tanggung jawab juga ya kan Bu untuk mengunggah-unggah kegiatan di PMM. Wajib Pak. Wajib ya? Wajib. Nah, mereka punya rencana kerja. Rencana kerja ini apa yang diambilkan, di situ ada 6 tema. Dari 6 tema itu diambil 1 dari rencana kerja itu. Kalau misalnya mereka mengambil aksi nyata, penilaian aksi nyata yang diambil di PMM, wajib melihat PMM Pak. Iya. Artinya guru-gurunya semua juga sudah mendaftarkan diri ke PMM ya Bu ya? Sudah semua Pak, dan mereka sudah ada yang semua guru sudah memiliki sertifikat dari PMM. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas keterangannya. Ya, inilah kami sedang di UPTD SD Negeri 014683 Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang pertama sekali dalam mengimplementasikan perundungan dan juga bagaimana menciptakan sekolah sehat dan sekolah nyaman dan pelaksanaan atau penyampaian sosialisasi kepada guru-guru dan juga murid-murid di sekolah ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 014683 Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Artinya kita membahas tentang perundungan. Bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam mengantisipasi terjadinya perundungan di sekolah. Jadi Bu, coba jelaskan sedikit tentang bagaimana, apa sih
kurikulum Merdeka itu dalam mengantisipasi mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Junior Habib SPD, saya Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 014683 Sukadami Barat, Kecamatan Pulau Bandring. Perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini adalah sangat penting bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan program, salah satu program menteri yang sangat yang wajib, harus suka tidak suka, mau tidak mau harus kita laksanakan. Di tahun 2024 ini sekolah kita sudah mengikuti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini booming tentang yang namanya bullying ataupun kekerasan. Saya sebagai kepala sekolah mengambil satu strategi. Nah, pertama saya lakukan adalah kolaborasi dengan pihak berkepentingan seperti komite sekolah, orang tua murid, kemudian Bapak Babinsa dan Bapak Kantipmas. Babin Kantipmas. Nah, alhamdulillah dari peristiwa atau dari kegiatan tersebut ini alhamdulillah sangat mengurangi kenakalan-kenakalan yang ada di sekolah kita. Nah, perlu kita sampaikan kepada seluruh warga bahwasanya kita sebagai kepala sekolah itu harus mampu memiliki strategi-strategi yang harus kita laksanakan di sekolah kita, dan kita harus juga mampu mengimplementasikan bagaimana sih sebetulnya untuk mengurangi daripada kekerasan dan bullying ini. Nah, baiklah, saya sebagai kepala sekolah dan merupakan salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Pulau Bandring itu memberikan suatu program di mana sekolah kita ini sudah melakukan kegiatan bentuk program yang namanya disiplin positif. Saya kira disiplin positif inilah salah satu daripada kunci ataupun solusi untuk mengatasi kekerasan ataupun bullying tersebut. Nah, intinya bagaimana kita melaksanakan kegiatan di sekolah ini, saya sebagai kepala sekolah sudah langsung masuk di kelas 5 di siswa kelas 5 SD Negeri 01483 Sukademi Barat untuk memetakan kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh siswa. Dengan gamblangnya, dengan jujurnya, siswa kita tersebut mengatakan bahwa setiap siswa kesalahan yang kami buat adalah tidak mengerjakan PR, terlambat untuk datang ke sekolah, terlambat untuk upacara bendera. Artinya menciptakan bagaimana siswa itu punya tanggung jawab. Iya. Dari kesalahan itu harus kita inventaris dulu, kemudian kira-kira. Nah, inilah yang masuk kepada kurikulum Merdeka. Jadi kita membuat suatu peraturan itu melibatkan daripada siswa. Dimulai dengan kesalahan apa yang pernah dilakukannya, kemudian kira-kira dari kesalahan itu hukuman apa yang harus diberikan, setelah itu kira-kira peraturan apa yang dibuat supaya anak tersebut tidak kena hukuman. Lantas setelah itu dia akan memberikan suatu pola yang disebut dengan keyakinan kelas. Inilah salah satu bagian dari disiplin positif. Jadi kalau kita berikan pujian, hukuman itu tidak efisien. Artinya kalau tidak dihukum, aku harus mengerjakan. Kalau dihukum baru mengerjakan. Kalau tidak dihukum bagaimana? Tidak mau mengerjakan. Gitu. Kalau dipuji baru dilakukan. Kalau tidak puji dilakukan. Jadi hukuman dan pujian itu bukan solusi. Nah, jadi solusinya adalah bagaimana kita meyakinkan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sehingga timbul datangnya dari dalam diri sendiri, bukan karena dari orang lain yang melakukan. Artinya menciptakan mereka macam-macam sudah bertanggung jawab. Iya, dari kesalahan yang dia lakukan, kita akan pertama kita ciptakan dia kejujuran, yang kedua dia melakukan tanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Nah, jadi itu harapan kita supaya anak-anak ini memang dari kecil itu sudah kita ajari dasar-dasar untuk tanggung jawab, untuk jujur, untuk berani mengungkapkan kesalahannya. Salah satunya itu dia. Jadi alangkah bahagianya kita kalau memang kita melakukan kurikulum Merdeka ini, memang betul-betul kita melibatkan, ngambil keputusan itu kita
melibatkan siswa, siswa yang mengalami kesalahan, siswa yang ambil keputusan harus apa yang dilakukannya, terus tidak lanjutnya apa yang harus tidak dia lakukan, dan kemudian dia akan ingatkan apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Ya, maksudnya kan gini Bu, kadang-kadang kan ada yang jahil ini, Iya. siswa ya kan, coret-coret dinding sekolah, sanksi Ya. apa misalnya kalau seperti itu juga kalau sesuai dilakukan? Nah, kita gini Pak, kita nggak perlu marah, kita tidak Iya. perlu kasihkan sanksi kepada kita. Nah, keyakinan kelas ini kita sudah berkolaborasi sama orang tua. Ya, kita harus ada kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Apabila anaknya membuat suatu kesalahan di sekolah, itu kesalahan-kesalahan itu apa sanksi yang diberikan, kita harus tunjukkan atau kita sosialisasi kepada orang tua. Contoh yang Bapak sampaikan kepada saya, misalkan anak-anak mencoreti dinding. Saya tidak akan memarahi, cuman saya panggil. Kenapa kamu harus menulis mencoreti dinding? Apa kata dia? Saya suka Bu. Berarti kita di sini sudah mengambil keputusan bahwa anak ini adalah suka menggambar. Nah, suka menggambar, hobinya ini harus kita definisi dulu. Rupanya anak ini bukan karena kemauan, tapi dia hobi menggambar. Dia ingin ingin ditunjukkan sama kawan-kawan, inilah aku kehebatannya. Jadi situ ada positifnya. Mari kita petik dia, kita inventaris hobinya, akan kita kita salurkan bahwa anak ini adalah hobinya ini. Jadi nanti kan kita akan memberikan tugas bagi dia, bukan lagi di dinding yang dicoreti, tapi ini pekerjaan itu satu. Artinya diarahkan ya, Bu, Iya. diarahkan. Yang kedua gini Pak, kita akan ini coretin. Salah atau tidak, kita tanya. Nah, dia bilang salah Bu. Kalau salah, ini harus diapain supaya bersih? Harus dicat kembali. Siapa yang melakukan? Saya Bu. Dengan cara apa? Saya akan sampaikan sama orang tua saya, Bu, tolong Mak, saya buat salah, ini harus dicat kembali. Dengan cara orang tua tidak akan memberikan uang jajannya, karena uang jajannya untuk membeli yang namanya cat. Jadi dengan hal yang seperti itu, dia akan mempunyai efek jerah dalam dirinya, tapi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Oke, kedua nih, Bu, pertanyaan saya tentang ini, bagaimana menciptakan sekolah itu sehat dan nyaman? Apa kira-kira program-program yang dilakukan di sekolah ini? Baik, begini Pak. Yang pertama yang sudah kita lakukan pertama adalah menciptakan suasana sekolah Ya, dan betul. kelas yang bersih dan nyaman. Itu kan bagian dari program sekolah sehat. Nah, kalau kita sudah di dalamnya untuk kondisi sekolah, maka kita harus turun kepada siswanya. Gitu. Bagaimana siswanya ini harus sehat gitu ya. Nah, langkah yang awal kita harus menyampaikan kepada orang tua supaya membawa air putih dari rumah. Yang kedua, anak harus sarapan. Nah, kemudian kita punya satu program di mana satu hari nanti atau 1 bulan sekali kita akan memberikan satu makanan seperti bubur untuk dibagikan kepada semua. Makanan tambahan. Makanan tambahan. Asupan. Iya, dan kita akan melihat dulu Pak. Ini ide yang bagus karena kedatangan Bapak. Insya Allah kita akan melihat dari kelas siswa yang kelas rendah itu berat badannya dengan umurnya itu tidak akan berarti dia kekurangan gizi begitu kan Pak. Insya Allah ini akan kita perhatikan bagaimana baiknya, setidaknya kita akan sosialisasi makanan sehat ini Bu. Ya kan, berharap supaya anak kena Bu, kita berikan sosialisasi, kemudian kita perhatikan Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita punya satu program untuk kita alokasikan bagaimana untuk melihat anak-anak yang kurang ini, entah pemberian susu, entah pemberian ini, seperti itu Pak. Artinya di sekolah juga menyahuti ya kan Bu ya, tentang bagaimana mencegah stunting. Iya. Terjadinya stunting di sekolah. Terima kasih banyak Bu atas keterangannya dan wawancaranya. Salam sehat dan semangat Bu. Terima kasih Pak. Ya. Itulah tadi kita sharing-sharing, wawancara sedikit tentang bagaimana kurikulum Merdeka itu mengimplementasikan tentang pencegahan perundungan di sekolah. Yang pertama, yang kedua, sekolah ini menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang sehat. Itulah tadi wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 01 4683 Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara. Tetap semangat Bu. Semangat Pak. Semangat. Ya.